Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di Sekolah Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapa hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu online. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun ibadah kita ibadah online. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita akan mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang kita untuk berdiri. Kita naikkan 2 pujian. Yang judul pertamanya Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, dan Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik kepada kami, yang senantiasa menyertai kami dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, jika pada hari ini kami dipilih oleh Tuhan menjadi rekan sekerja-Mu. Sebelum kami memulai pelayanan kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami, memperlengkapi kami, supaya kami dapat melayani-Mu dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhir. Haleluya, amin. nah adik-adikku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menghafal Tentang penciptaan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30. penciptaan yang pertama oleh Allah, yaitu Allah menciptakan terang yang disebut siang dan kegelapan yang sering kita sebut malam. Kedua, Allah menciptakan langit atau cakrawala. Yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan beserta tumbuh-tumbuhan. Keempat, Allah menciptakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, Tuhan menciptakan binatang baik yang ada di darat, di laut, dan di udara, seperti burung-burung, ikan, dan harimau. Keenam, Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang ketujuh, Allah beristirahat. Nah, adik-adikku, kembali lagi kita ulang ya. Yang pertama, Allah menciptakan terang yang disebut dengan siang dan kegelapan yang disebut dengan malam. Kedua,
Allah menciptakan langit atau cakrawala. Dan yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan beserta dengan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Allah menciptakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan yang kelima, Tuhan menciptakan binatang baik yang ada di darat, di laut, dan di udara, seperti burung-burung, ikan, dan harimau. Keenam, Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Ayo, adik-adikku, perlu diingatkan, Tuhan Yesus memang sudah menyelamatkan dan menebus kita dari dosa. tapi ini bukan berarti kita diam saja. Kita harus tetap tekun dan setia. Rajin ke gereja dan pelayanan di berbagai tempat memang baik, tapi itu tidaklah cukup. Lebih dari itu, kita harus memegang teguh iman kita agar tidak mudah goyah hanya karena masalah atau iming-iming apapun, serta tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Selain itu, kita harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita kuat dalam iman, maka tugas menyelamatkan jiwa juga tidak boleh diabaikan. Adik-adik, masihkah kita tetap tekun dan setia dalam iman kita hari ini? Aku berharap kiranya kita tetap teguh iman kita setia kepada Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan naik pujian kita dengan judul lagunya Big Big or or Small. small. Baiklah adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah Tuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perintah yang ketujuh. Adik-adik yang ada di rumah ikutin maafannya ya. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Adik-adik jangan lupa ya dihafal di rumah. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Alkitab Buku
Untuk terindah kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memimpin kami dan menjaga kami dari tadi malam kami tidur. Sekarang kami sudah bangun karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Penuhi kami dengan urapan Roh Kudus. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pasal 5 ayat 12. Adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Alkitab dinyanyikan 2 kali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau senantiasa memperhatikan dan melindungi kami. Kami sungguh bangga dan sangat bersukacita memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, berikanlah kami hati yang baru.
hati yang taat dan selalu mengucap syukur kepadamu. Ingatkan kami bahwa rancangan-Mu untuk kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Engkaulah Allah yang Maha melihat dengan pandangan kekekalan. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap setia, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Abram berumur 75 tahun Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Halo adik-adikku yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu adik-adik duduk yang manis, perhatikan dan dengarkan apa yang kakak sampaikan. Adik-adik, renungan kita pada hari ini, setia adalah melakukan firman Tuhan. Kakak ulangi lagi ya, setia adalah melakukan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar apa itu setia. Adik-adik, pernah tidak disuruh orang tua? Maka yakin pasti kita semua pernah disuruh sama orang tua, baik disuruh papa, mama, om, tante untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita disuruh berdoa sebelum makan. Pernah tidak? Disuruh berdoa
sebelum dan sesudah bangun tidur. Kemudian yang kedua, kita disuruh membereskan dan merapikan bekas tempat adik-adik bermain agar tidak berantakan. Yang ketiga, disuruh rutin rajin mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak karena pandemi COVID-19. Adik-adik, pertanyaan bagi adik-adik semua. Apakah semua perintah itu ya adik-adik turuti dan adik-adik lakukan? Mungkin ada yang menuruti dan melakukannya. Ada juga yang tidak melakukannya. Dan ada juga yang menunda dan bilang, nanti saja. Sehingga akhirnya adik-adik menjadi lupa. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9, kita melihat Abram atau yang kita kenal dengan Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya atau kampung halamannya menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya dan keturunannya, yaitu di tanah Kanaan. Tuhan juga menjanjikan berkat-Nya kepada Abram. Sebelumnya Abram tidak tahu negeri itu, adik-adik, tapi Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke sana. Adik-adik bisa dibayangkan ya, untuk pergi ke sana, pergi ke tempat yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kalau kita di posisi Abram, kita akan berpikir, kita tidak pernah tahu tempatnya, kita tidak tahu, pasti kita akan berpikir lama dan memilih tak mau pergi ke sana. Namun adik-adik, luar biasa sekali ya Abram, atau yang kita kenal dengan Bapak Abraham. Ia menuruti perintah Tuhan walaupun ia tak tahu tempat dan negeri yang akan didatanginya itu. Ia belum tahu pasti keadaan di negeri itu. Itu semua karena apa, adik-adik? Itu semua karena ia setia dan taat pada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adikku, maukah kita seperti Abram, yaitu Bapak Abraham, yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Semoga kita semua dimampukan dan bisa ya adik-adik, amin. Nah, contohnya yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita tekun dan rajin tak lupa berdoa ketika orang tua kita mengingatkan kita untuk berdoa. Dan juga kita tekun rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Seperti apa mengasihi sesama? Dengan menolong, berbagi, menghargai, dan menghormati sesama kita, ya, baik manusia dan seluruh ciptaan yang lainnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adikku, kita juga bisa meminta pertolongan dari orang tua kita, baik itu papa, mama, kakek, nenek, om, dan tante kita, untuk mengingatkan kita, adik-adik, tentang perintah dan firman Tuhan. Semoga kita semua adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin ya. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adikku, untuk meresponi firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Adik-adikku, lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita akan berdoa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami belajar untuk setia dan taat melakukan perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Kami yakin dan percaya, walaupun kami mengharapkan sesuatu hal yang kami inginkan dalam kehidupan ini, tapi lebih dari apa yang kami inginkan, kami percaya bahwa perintah Tuhan, rencana Tuhan, semuanya adalah yang terbaik, yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang apa yang kami pikirkan, kami tidak sanggup menyelami setiap rencana dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya perintah Tuhan, firman Tuhan
yang diberikan bagi kami ketika kami setia dan taat melakukannya, maka semuanya itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami. Setiap minggunya Tuhan, mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk mempersiapkan ibadah online bagi anak-anakmu, sekolah minggumu di Jemaat GKI Parapah. Tolong Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi dan keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh orang tua, ayah dan ibu, dan juga seluruh keluarga, sanak saudara dari anak-anak sekolah minggumu. Biarlah diberkati mereka semua ya Tuhan, orang tua mereka dalam setiap usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan juga memberkati, memberikan kemampuan dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan seluruh anak-anak sekolah minggumu di Jemaat GKI Parapah maupun anak-anak sekolah minggu Tuhan dari jemaat luar yang ikut serta bergabung dengan kami dalam ibadah ini. Tolong Tuhan, berkati mereka semua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam masa pendidikan mereka, diberikan hikmat, kecerdasan, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak yang dewasa nantinya, takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berserah diri, kamu akan menjalani kehidupan dengan lebih tenang, nyaman, dan rendah hati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun nas persembahan kita adalah tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita akan menaikkan pujian kita dengan judul Aku Diberkati. Berkati
Di kitab Kejadian, kita membaca bagaimana Adam awalnya sendiri. Namun, Tuhan lalu menciptakan Hawa untuk mendampingi dan menolongnya, dan terciptalah sebuah keluarga. Demikian, konsep keluarga itu dibentuk Tuhan, hingga kini konsep itu terus terjadi. Seorang pria dan wanita menikah, lalu terbentuklah satu keluarga baru. Namun, istilah keluarga tidak hanya menggambarkan mereka yang terikat pernikahan atau ikatan darah, tetapi juga dipakai untuk menandakan kedekatan. Dari Efesus 2 ayat 9, gambaran keluarga pula cukup sering dipakai Alkitab untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Dari Efesus 5 ayat 32. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, sertai kami dan berkatilah kami dengan kesenangan dan semangat yang tinggi dalam bekerja, karena hanya dengan penyertaan-Mu semua pekerjaan kami akan dapat kami tuntaskan dengan hasil yang maksimal. Semua oleh penyertaan-Mu dan oleh anugerah-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, berjuang untuk keluar dari segala kesulitan ekonomi. Kiranya Engkau memberkati mereka dari kesulitan keuangan, berikan mereka hikmat untuk mengatasi semua problema dalam kehidupan mereka. Kami percaya tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan keajaiban, di mana Engkau banyak membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Bapak, ingatkan kami untuk senantiasa bersabar menunggu-Mu, karena Engkau Allah yang maha melihat dengan pandangan kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah, meskipun kami dalam suasana kebaktian online dengan adik-adik kami, mereka yang berada di rumahnya masing-masing, kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan lebih heran lagi memakai kami sebagai saluran berkat hanya untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Amin. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Nakodaku. Yesus
Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter ya adik-adik. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapan, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.